Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umar Syahrifuddin. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cloud service. Apa sih cloud service itu? Cloud service atau layanan cloud adalah berbagai aplikasi dan sumber daya IT yang mencakup perangkat lunak, infrastruktur, dan platform yang dihosting oleh penyedia pihak ketiga dan dikirimkan sesuai permintaan kepada organisasi dan pelanggan individu melalui internet. Mereka juga disebut sebagai cloud computing. Nah, cloud service ini merupakan proses pengolahan sistem daya komputasi melalui jaringan internet yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan komputer lain dalam waktu yang sama. Contoh dari cloud service ini salah satunya adalah Google Drive. Kita pasti tahu dong, atau mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, Google Drive ini tempat atau aplikasi yang biasa kita gunakan untuk menyimpan sebuah file. Nah, yang si file tersebut bisa diakses oleh banyak orang dalam waktu yang sama. Misalnya, saya menyimpan folder mengenai perkuliahan semester ini di Google Drive. Lalu saya membagikan link dari folder tersebut ke teman-teman yang lain. Nah, teman-teman yang lain itu bisa membuka si folder tersebut gitu. Untuk lebih jelasnya mungkin saya analogikan apa itu cloud service. Cara kerjanya seperti apa? Nah, diibaratkan cloud service itu adalah keran dan juga sumber mata air. Sumber air bersih. Yang dimana dulu kan kayak tiap rumah tuh mempunyai sumur. Tiap rumah punya sumur, rumah A punya sumur, rumah B punya sumur yang berguna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Nah, kalau sekarang kan udah pakai keran ya tiap rumah. Keran sama sumber mata air itu diibaratkan sebagai cloud computing atau cloud service. Karena kita bisa menggunakan air gitu secara bersamaan. Kita bisa mematikan dan menghidupkannya sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Jadi cloud service ini kita bisa membagi sumber daya yang sama dengan banyak orang gitu secara bersamaan. Seperti itu. Selanjutnya mengenai layanan yang disediakan oleh cloud service ada 3. Yang pertama ada SaaS atau singkatan dari Software as a Service, lalu ada PaaS atau singkatan dari Platform as a Service, dan juga IaaS atau Infrastruktur as a Service. Dan saya akan menjelaskan satu persatu apa itu SaaS. SaaS ini merupakan layanan yang menawarkan aplikasi. Aplikasi atau software tersebut dijalankan dan dikelola oleh penyedia layanan. Nah, Anda bisa mengaksesnya dari berbagai perangkat selama tersambung ke internet. Contohnya ada Dropbox atau yang tadi Google Drive, yang dimana kita tuh bisa menggunakan aplikasi tersebut. Gitu. Kita hanya bisa menggunakan aplikasi tersebut, tidak bisa mengkonfigurasi ataupun tidak bisa membuat aplikasi tersebut. Jadi kita cuma bisa menggunakan aplikasi tersebut. Misalnya, kita berkunjung ke suatu tempat. Nah, kita tuh cuma bisa menggunakan tempat tersebut gitu ya, misalnya untuk duduk ataupun untuk istirahat sebentar gitu. Tetapi tidak bisa mengatur tempatnya mau seperti apa ataupun hal-hal lainnya gitu. Cuma bisa menggunakan aplikasi tersebut, itu kuncinya. Lalu mengenai PaaS. PaaS ini merupakan layanan cloud yang disediakan dalam bentuk platform dan dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. Contohnya ada AWS, Windows Azure, Google App Engine, Force.com, OpenShift, dan Heroku. Nah, PaaS ini gitu sebuah platform ya, atau tempat yang dimana kita bisa membuat aplikasi di tempat tersebut gitu. Lalu yang terakhir mengenai IaaS. Nah, IaaS ini adalah sebuah layanan yang memungkinkan untuk menggunakan server tanpa perlu membeli komputer dan peralatan secara fisik. Dan juga bisa melakukan pemeliharaan rutin dan melakukan konfigurasi perangkat. Contohnya adalah DigitalOcean, Linode, Rackspace,
Cisco Metacloud, dan lain-lain. Nah, kalau IaaS ini kita tuh bisa mengkonfigurasi atau men-setting servernya mau seperti apa gitu, pengaturannya mau kayak gimana gitu. Tetapi ini dengan pastinya berbayar ya gitu. Dan bayarnya itu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita menggunakan layanan A, ya udah kita bayarnya cuma layanan A saja gitu. Kalau kita pakainya A, B, C, ya udah kita bayarnya juga A, B, C itu gitu. Lalu ada perbedaan dari SAS, PAS, dan IaaS itu apa sih? Untuk kata kuncinya, perbedaan dari SAS itu hanya aplikasi yang bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan aplikasi tersebut, hanya digunakan saja gitu. Lalu PAS itu kita bisa membuat aplikasi di atasnya gitu. Sedangkan IaaS kita bisa mengkonfigurasi si servernya mau seperti apa atau infrastrukturnya mau seperti apa gitu. Mungkin analogi dari yang tadi gitu. Ini sebagai sebuah restoran. Nah, di restoran ini kan terdapat pembeli, lalu terdapat koki, dan juga terdapat manajer ataupun bos. Nah, si pembeli ini tuh dia diibaratkan sebagai SAS, sedangkan koki ini diibaratkan sebagai PAS, dan bos atau manajer ini diibaratkan sebagai IAS. Nah, si pembeli ini kan hanya bisa kalau berkunjung ke sebuah restoran tuh hanya bisa membeli makanan atau memesan makanan, lalu hanya bisa duduk di restoran tersebut ataupun hal lainnya, tetapi tidak bisa membuat makanan atau tidak bisa mengatur restoran tersebut. Nah, sama halnya dengan SAS. Kita hanya bisa menggunakan aplikasi tersebut, gitu, tidak bisa melakukan hal lainnya. Lalu selanjutnya adalah PHS ini dibaratkan sebagai koki. Nah, koki ini kan bertugas tuh membuat makanan di restoran tersebut. Tetapi koki ini kan tidak bisa mengatur uh, restorannya mau kayak gimana gitu, restorannya mau tutup jam berapa, target penjualannya harus seperti apa, ataupun peraturan-peraturan lainnya kan koki tidak bisa mengatur ya, kecuali si bos atau manajer. Nah, bos atau manajer ini diibaratkan sebagai IAS. Dia tuh bisa mengatur restorannya mau seperti apa gitu, mau tutup jam berapa, mau target penjualannya berapa, mau menambahkan peraturan apapun gitu. Jadi saya simpulkan kalau SAS ini ibaratkan sebagai pembeli hanya bisa menggunakan tempat ataupun hanya bisa menggunakan aplikasi tersebut. Sedangkan PHS sebagai koki kita bisa membuat makanan di restoran tersebut tetapi tidak bisa mengatur restoran tersebut. Nah, sedangkan IAS atau bos manager ini kita bisa mengatur restoran tersebut mau seperti apa tetapi dengan ya berbayar gitu. Kalau mau menggunakan layanan tersebut seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.